bersama Mbak Dita di ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, berkatilah hari ini. Kita mau ibadah. Yang kasih ke Yesus. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah lagu. Shalom, saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Sudah siap? Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah guru sekolah minggu kami yang akan membawakan firman Tuhan. Semoga kami dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, untuk bacaan saat ini terambil dari Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Adik-adik, Mbak Deborah bacakan ya. Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab, untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa, dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu,
ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin dan pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, mari kita saksikan kisah Yusuf dalam video berikut ini. Yusuf adalah anak kesayangan papanya, yaitu Bapak Yakub. Yusuf punya saudara-saudara yang iri kepadanya karena Yusuf mendapatkan jubah yang sangat indah dari papanya. Apalagi saat Yusuf menceritakan tentang mimpinya kepada orang tua, papa mamanya, dan saudara-saudaranya. Mimpinya itu ada dua, adik-adik. Yang pertama, tentang berkas-berkas gandum papa mamanya dan saudara-saudaranya menyembah berkas gandum Yusuf. Dan yang kedua, mimpi Yusuf adalah matahari dan bulan dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf ingin menyakiti Yusuf, menyingkirkan Yusuf. Mereka berkata, "Mengapa kita harus tunduk kepadanya? Sombong sekali dia," kata saudara-saudaranya itu. Suatu kali, Yusuf disuruh papanya untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba papanya. Waktu itu, Yusuf hampir tiba di tempat mereka mengembalakan kambing domba. Saudara-saudara Yusuf berniat untuk mengambil jubahnya dan menyingkirkannya, menyakiti Yusuf. Tapi salah satu dari mereka memiliki ide. Apa itu idenya? Yusuf dimasukkan di dalam sumur yang kering, adik-adik. Sumur yang dalam dan kering. Dan Yusuf tidak dapat keluar dari sumur itu. Yusuf mengalami penderitaan dan kesulitan yang besar karena saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya. Yusuf kemudian dijual kepada Potifar dan kemudian dijadikan budak. Dan dia juga sempat dipenjara, walaupun Yusuf tidak melakukan kejahatan. Tetapi lewat semua penderitaan dan kesedihan itu, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, sehingga Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Yusuf kemudian dibebaskan dari penjara dan dia diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Wah. Pada saat kelaparan terjadi di mana-mana, di semua negeri-negeri, termasuk di tempat di mana keluarga Yusuf berada, saudara-saudara Yusuf kemudian pergi ke Mesir untuk membeli makanan di sana. Dan adik-adik tahu, mereka bertemu dengan Yusuf yang saat itu menjadi penguasa Mesir. Yusuf mengenali mereka. Dia ingat, dia tahu kalau itu adalah saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf karena sudah lama sekali tidak bertemu. Saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf bisa saja membalas perbuatan jahat
saudara-saudaranya itu dengan lebih jahat. Harusnya. Tapi Yusuf tidak mau melakukannya karena Yusuf memiliki kasih. Kasihnya itu lebih besar lagi untuk saudara-saudaranya daripada apa? Daripada kemarahannya, daripada keinginan untuk membalasnya. Yusuf lebih memilih untuk mengasihi saudaranya. Kemudian Yusuf memanggil pelayannya dan menghidangkan makanan kepada saudara-saudaranya itu. Setelah itu, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya dan mereka semua berpelukan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya karena kasih dia mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf kemudian memenuhi segala keperluan keluarganya. Yusuf menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf membalas kejahatan saudara-saudaranya itu dengan kebaikan. Malah Yusuf berbuat baik kepada saudaranya. Dia melupakan segala perbuatan buruk, perbuatan jahat saudara-saudaranya. Dia memaafkan saudara-saudaranya. Dia bahkan melakukan sesuatu yang baik. Adik sudah melihat kisah Yusuf dalam video tadi kan? Adik-adik, Mbak Deborah mau tanya. Adik-adik pernah bertengkar dengan adik atau kakak atau teman-teman kalian? Mungkin sebagian besar adik-adik pernah mengalaminya ya. Terus apakah yang adik-adik apa yang terjadi saat kalian bertengkar? Apakah adik-adik masih mau berteman dengan mereka atau malah memusuhi dan menjauhi mereka? Nah, dalam kisah cerita Yusuf ini kita diajarkan untuk mau mengampuni setiap orang yang bersalah sama kita, yang jahat sama kita. Dari cerita tadi, Tuhan pakai Yusuf meskipun Yusuf sudah menjadi penguasa Mesir, dia berkuasa atas Mesir, tapi dia tidak sombong. Malah dia mengampuni saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat sama dia. Adik-adik, bagaimana? Adik-adik pasti bisa ya melakukannya. Mengampuni setiap orang yang berbuat jahat, nakal sama adik-adik. Kita mau belajar untuk mengampuni setiap orang yang jahat sama kita. Kita minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan mampukan kita mengampuni mereka. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 6 ayat 27b sampai 28. Demikian, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencari kamu. Baik adik-adik. Nah, sekian untuk firman Tuhan saat ini, minggu ini. Nah, minggu depan ada kelanjutan lagi dengan firman Tuhan yang akan disampaikan di guru sekolah minggu yang lain. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kehadirat Tuhan yang sudah memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami mampu, kami dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini untuk menjadi orang-orang yang dapat mengampuni kepada setiap orang yang bersalah kepada kami melalui cerita Yusuf yang sudah kami dengar tadi. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan
yang mau mengampuni setiap orang yang jahat dan nakal pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa lebih dahulu. Lepas tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami tadi sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati ya Tuhan. Dan sekali lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Terima kasih guru yang sudah Engkau berkati untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah. Dadah.